Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 24 Maret 2023 tertulis di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, identitas itu adalah tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan jati diri seseorang yang sekaligus membedakannya dari orang yang lain. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah memiliki identitas baru di dalam diri kita yang menjadi tanda, yang menjadi jati diri, yang membedakan kita dari dunia ini. Ketika kita dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada saat itu kita telah diberikan sebuah identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Ketika kita dibaptis, pada saat yang bersamaan kita secara otomatis terhisap kepada janji-janji Allah yang dulu telah diberikannya kepada Abraham juga akan sampai kepada kita. Disinilah perbedaan identitas lama dan identitas baru. Maka sebagai orang yang telah memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita senantiasa mengenakan identitas ini kemanapun kita pergi. Saya ingat dulu sewaktu di sekolah, guru selalu memberikan perintah sejak awal dari pembelajaran atau awal dari semester, supaya setiap pernak-pernik pakaian seragam harus dijahit lengkap. Seluruh atribut sekolah termasuk dengan atribut nama yang menunjukkan identitas diri kita. Bagi anak-anak yang tidak menggunakan itu, biasanya akan mendapat hukuman dari sang guru. Ini adalah sebuah contoh yang menunjukkan bahwa pentingnya seseorang menunjukkan identitasnya yang baru dan mengenakannya kemanapun dia pergi. Sehingga ketika seorang anak sekolah misalnya pergi ke satu tempat, orang lain yang di sekelilingnya bisa dengan cepat melihat. Hanya melihat atribut di dalam seragamnya, mereka tahu identitas dari si anak tersebut atau dia berasal dari sekolah mana. Maka demikian juga hampir mirip dengannya, kita sebagai orang-orang yang telah memiliki identitas yang baru di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah, marilah kita mengenakan identitas ini kemanapun kita pergi. Dan pada setiap situasi dimanapun kita berada, janganlah kiranya kita hanya menunjukkan identitas ini di tempat-tempat tertentu atau di situasi-situasi tertentu saja. Tapi di semua tempat, di segala situasi yang kita lalui, hendaknyalah kita senantiasa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris janji-janji Allah dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, itulah yang membedakan kita dari dunia ini, yakni ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengenakan identitas atau apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan mengenakan identitas yang baru ini, kita telah disebut menjadi orang-orang yang tidak berbeda satu dengan yang lain di dalam Kristus. Identitas sebagai anak-anak Allah menghancurkan batas-batas antara saya dengan diri orang lain
yang juga sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Maka segala tembok pemisah akan dihancurkan. Itu sebabnya nanti di ayat-ayat lanjutan dari teks ini disebutkan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas iman kepercayaan yang Kau anugerahkan bagi kami di dalam Kristus. Tuntunlah kami umat-Mu ini supaya kami ya Tuhan tetap mengenakan identitas baru kami sebagai anak-anak Allah di setiap situasi dan di segala tempat. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.